Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah sampaikan kalau pertemuan pada kali ini kita akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat deskripsi. Nah, dalam hal ini, apa saja yang bisa kita amati? Kita bisa mengamati lingkungan di sekitar kita. Misalnya seperti bunga, sawah, sungai, kegiatan pramuka maupun kegiatan olahraga. Itu tadi pengertian dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kita ke struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau klasifikasi umum. Pernyataan umum atau bisa kita sebut sebagai pengklasifikasian. Kenapa? Karena dalam struktur pernyataan umum berisi hal-hal umum, seperti definisi, pengklasifikasian, dan lainnya. Atau di dalamnya juga kita bisa hasil dari pengklasifikasian terhadap objek yang kita amati. Pernyataan umum juga digunakan sebagai pembuka. Selanjutnya ke struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini di mana tadi di pernyataan umum mungkin kita sekilas menjelaskan pengklasifikasiannya. Nah, di deskripsi bagian ini kita akan menjelaskan satu persatu dari klasifikasi tersebut. Selanjutnya, struktur yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat, selain kita menjelaskan seperti apa objek yang kita amati, kita juga mau menjelaskan manfaat dari objek tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yaitu bersifat objektif. Apa itu objektif? Artinya, hal-hal atau informasi yang kita tulis dalam teks laporan hasil observasi tersebut harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita amati, dengan apa yang kita perhatikan, dan berdasarkan hasil pengamatan lainnya. Yang kedua, itu mengandung fakta. Artinya, kita tidak boleh menambahkan informasi lain selain dari apa yang sudah kita amati. Yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik. Artinya, kita harus memberikan peninjauan atau pengamatan secara jelas terhadap permasalahan yang akan kita amati dan tidak boleh membahas hal lain yang di luar kita amati tersebut. Yang keempat itu disajikan secara lengkap. Di sini disajikan secara lengkap, artinya teks laporan hasil observasi harus ditulis dengan lebih detail tanpa ada satupun yang kita abaikan. Yang kelima, disajikan secara menarik. Di sini, secara menarik maksudnya kita harus menyesuaikan penulis teks laporan hasil observasi yang kita tulis atau kita buat itu dengan kebutuhan pembaca. Nah, itu tadi ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Berikutnya kita ke fungsi teks laporan hasil observasi. Tentu mempunyai fungsi. Ada dua fungsi dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Nah, di sini kegiatan pengamatan. Nah, tadi kita sudah melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Lalu hasilnya tentu menuliskan sebuah laporan. Bisa saja laporan tersebut dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Yang kedua, alat pendokumentasian suatu objek atau pengamatan. Artinya,
suatu objek atau pengamatan, tadi kita sudah menulis. Nah, tidak hanya dilaporkan, tetapi tulisan ini juga bisa menjadi sebuah pendokumentasian. Itu tadi fungsi dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita ke contoh. Nah, kalian perhatikan paragraf berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalimat tersebut dinyatakan definisi. Mengapa dikatakan kalimat definisi? Karena menjelaskan pengertian dari wayang, maka dinyatakan struktur pernyataan umum. Struktur pernyataan umum atau pengklasifikasian. Meskipun dalam paragraf ini tidak dicantumkan pengklasifikasian secara langsung, tetapi di sini karena ada definisi, maka tetap termasuk ke dalam pernyataan umum. Nah, selanjutnya itu ke struktur yang kedua, yaitu struktur bagian deskripsi bagian. Tadi sudah Ibu jelaskan, dan ini contohnya. Kalimat yang diberi warna biru tersebut, yaitu purwa, berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Kalian perhatikan kalimat tersebut. Merupakan penjelasan dari pengklasifikasian objeknya, sehingga paragraf ini disebut sebagai struktur deskripsi bagian dalam teks laporan observasi. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah bisa memahami struktur bagian struktur ini? Kalau sudah, kita lanjut ke struktur berikutnya, yang ketiga, yaitu struktur deskripsi manfaat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, juga kalian pada struktur yang ketiga ini, kita tidak hanya dijelaskan klasifikasinya saja, tetapi manfaat dari objek tersebut. Nah, kalian perhatikan contohnya. Kalian perhatikan contoh berikut. Kalian lihat kalimat berwarna hijau dan berwarna biru. Warna hijau itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan. Kedua kalimat tersebut menunjukkan manfaat dari pertunjukan wayang. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa paragraf ini masuk ke dalam paragraf deskripsi manfaat teks laporan hasil observasi. Nah, itu tadi pembahasan dari struktur teks laporan hasil observasi, dan Ibu harap kalian bisa mengerti karena ini merupakan agar kalian bisa membuat atau menulis laporan hasil observasi. Berikutnya kita ke kaidah unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada kata kerja verba dan kata benda atau nomina, rasa verba. Nah, kita langsung saja perhatikan contoh yang pertama. Kalian perhatikan kata yang berwarna biru itu, yaitu wayang. Wayang itu menyatakan kata benda, wayang. Lalu kata yang berwarna ungu itu kata kerja, yang dimainkan itu merupakan kata kerja. Selain kata yang memiliki imbuhan i, iringan, gamelan, dan tari-tarian. Nah, berimbuhan i, memiliki imbuhan i, dan yang memiliki imbuhan me bisa disebut kata kerja. Kalian lihat kata yang berwarna hitam. Nah, ini. Berwarna hitam, wayang tersebut terdiri dari dua kata sehingga kita sebut sebagai prasa. Nah, terus sebagai prasa karena di dalamnya merupakan kata benda, maka kita menyebutnya sebagai prasa nomina. Lalu kata yang berwarna hijau itu kalian perhatikan selalu
dimainkan. Itu juga terdiri dari dua kata. Tetapi satu di antara unsurnya merupakan kata kerja, sehingga disebut sebagai prasa verba. Nah, begitu juga dengan kata yang warna hitam tersebut, dengan iringan gamelan dan tari-tarian, yang juga termasuk prasa nomina, karena di dalamnya terdiri dari dua kata bahkan lebih, dan kata pembentuknya merupakan kata benda, sehingga kita menyebutnya sebagai prasa nomina. Berikutnya kita ke unsur kebahasaan yang kedua, yaitu afiksasi atau proses pengimbuhan. Jadi dalam bahasa Indonesia ada sebuah kata disebut turunan, sehingga akibat dari sebuah proses pengimbuhan. Nah, kita perhatikan lagi contohnya. Kembali, imbuhan ber jika ditambah dengan kata dasar asal, ketika digabungkan akan membentuk kata berasal. Terus yang kedua, imbuhan mem ditambah kata dasar bantu, maka menghasilkan kata turunan yaitu membantu. Nah, apabila kalian menemukan sebuah kata memiliki imbuhan, maka kata tersebut merupakan kata berimbuhan yang dihasilkan dari proses afiksasi. Berikutnya, kita ke unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa itu kalimat definisi? Kalian mungkin sudah tahu ya, karena tadi di awal kita sudah menjelaskan tentang kalimat definisi sebagai pengisi struktur pernyataan umum, teks laporan hasil observasi. Kalimat definisi contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kalian perhatikan kata adalah yang berwarna merah tersebut. Itu merupakan ciri dari kalimat definisi. Selain kata adalah yang ditandai juga dengan kata merupakan, yaitu ialah begitu. Nah, itu tadi ciri dari kalimat definisi. Nah, selanjutnya kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi itu menjelaskan secara detail ciri suatu objek. Artinya, kalimat ini mendeskripsikan sebuah objek. Kita lihat contoh berikut. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan. Wayang pendalangan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule. Nah, kalian memperhatikan kalimat tersebut. Di dalamnya menjelaskan seperti apa ciri-ciri dari pembuatan wayang kulit. Nah, itu disebut sebagai kalimat deskripsi. Nah, apa kalian sudah paham ketiga unsur kebahasaan tersebut? Sekarang kita lanjut ke unsur kebahasaan berikutnya, yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks adalah kalimat memiliki predikat satu, dan predikatnya itu berupa kata kerja. Contohnya, Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Nah, bermacam flora dan fauna. Nah, Taman Nasional Baluran itu adalah subjek, memiliki adalah predikat, bermacam flora dan fauna adalah objek. Nah, kata berwarna merah tersebut merupakan predikat, dan predikat tersebut berupa kata kerja. Ada berapa jumlah predikat dalam kalimat tersebut? Ada satu, bukan? Maka kalimat tersebut disebut sebagai kalimat simpleks. Kita lanjut ke kalimat kompleks. Kalau kalimat simpleks terdiri dari satu predikat, maka kalimat
kompleks terdiri dari dua predikat, tetapi kedua predikatnya berupa kata kerja, harus kata kerja. Nah, kalian perhatikan kembali contoh kalimatnya. Singa menerkam dan memakan mangsanya. Kalian lihat ada kata berwarna merah. Kata berwarna merah tersebut merupakan predikat yang berasal dari kata kerja, sehingga kalimat ini disebut sebagai kalimat kompleks. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan kita tentang materi teks laporan hasil observasi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks eksposisi. Ibu harap kalian bisa memahami dan belajar. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini dan terima kasih.